Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gita Fitri Ayu dengan NIM K021211030 dari Program Studi Ilmu Gizi Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Hasanuddin Angkatan 2021. Pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai uji susunan elementer protein, di mana uji ini merupakan salah satu uji kualitatif protein yang bertujuan untuk mengetahui adanya unsur-unsur penyusun pada protein. Uji susunan elementer protein. Pengenalan uji. Protein berasal dari bahasa Yunani proteios yang memiliki arti pertama atau utama. Protein pertama kali ditemukan oleh John Jacob Berzelius pada tahun 1838. Protein adalah zat makanan yang mengandung nitrogen yang diyakini sebagai faktor penting untuk fungsi tubuh manusia, sehingga bisa dikatakan mustahil akan muncul kehidupan tanpa adanya protein. Protein menjadi bagian dari semua sel hidup dan bagian terbesar tubuh manusia setelah air. Protein adalah senyawa organik kompleks berbobot molekul tinggi yang merupakan polimer dari monomer-monomer asam amino yang dihubungkan satu sama lain dengan ikatan peptida. Molekul protein mengandung 50-50% atom karbon, 6-7% atom hidrogen, 20-23% atom oksigen, 12-19% atom nitrogen, dan 0,2-0,3% atom sulfur. Pada praktikum kali ini, analisa uji susunan elementer protein dilakukan untuk menghasilkan dan mengidentifikasi adanya unsur karbon, hidrogen, nitrogen, oksigen, dan sulfur. Tujuan dan prinsip uji. Tujuan uji dilakukan untuk mengidentifikasi adanya unsur-unsur penyusun pada protein. Prinsip uji, semua jenis protein tersusun atas unsur-unsur karbon, hidrogen, oksigen, dan nitrogen. Ada pula protein yang mengandung sedikit belerang dan fosfor. Dengan metode pembakaran atau pengambuan akan diperoleh unsur penyusun protein, yaitu karbon, hidrogen, oksigen, dan nitrogen. Alat dan bahan. Bahan yang digunakan antara lain yang pertama albumin telur sebanyak 3 mili yang berfungsi sebagai sampel, kemudian serbuk gelatin yang berfungsi sebagai sampel, larutan NaOH 10% sebanyak 2 mili yang berfungsi sebagai reagen, larutan Pb asetat 5% sebanyak 4 tetes yang berfungsi sebagai reagen, kemudian larutan HCl pekat sebanyak 4 tetes yang berfungsi sebagai reagen, dan kertas lakmus yang berfungsi untuk menguji kadar pH. Alat yang digunakan yang pertama tabung reaksi sebanyak 2 buah yang berfungsi sebagai wadah mereaksikan bahan, kemudian alat pemanas sebanyak 1 buah yang berfungsi untuk memanaskan, kemudian cawan porselin sebanyak 1 buah yang berfungsi sebagai wadah mereaksikan bahan dengan suhu tinggi, kemudian PPTT sebanyak 4 buah yang berfungsi untuk memindahkan cairan, kemudian gelas objek sebanyak 1 buah untuk memperhatikan adanya pengembunan dan bau. Prosedur kerja. Yang pertama, menguji adanya unsur karbon, hidrogen, dan oksigen. Langkah yang pertama, masukkan 1 mili albumin telur ke dalam cawan porselin. Langkah yang kedua, taruhlah kaca objek di atasnya kemudian panaskan. Yang ketiga, perhatikan adanya pengembunan pada gelas objek yang menunjukkan adanya hidrogen dan oksigen. Langkah yang keempat, ambil gelas objek lalu amati bau yang terjadi. Bila tercium bau rambut terbakar, berarti protein mengandung unsur nitrogen. Bila terjadi pengarangan, berarti ada atom karbon. Dan langkah yang terakhir, ulangi percobaan tersebut menggunakan serbuk gelatin. Yang kedua, menguji adanya atom nitrogen. Yang pertama, masukkan 1 mili larutan albumin telur ke dalam tabung reaksi. Langkah yang kedua, tambahkan 1 mili larutan NaOH 10%, kemudian panaskan. Langkah yang ketiga, perhatikan bau amonia yang terjadi dan ujilah uapnya dengan kertas lakmus merah yang telah dibasahi Aquades. Langkah yang keempat, terbentuknya bau amonia menunjukkan adanya nitrogen. Langkah yang terakhir, ulangi percobaan tersebut menggunakan serbuk gelatin. Yang ketiga, menguji adanya atom sulfur. Langkah yang pertama, masukkan 1 mili albumin telur ke dalam tabung reaksi. Langkah yang kedua, tambahkan 1 mili NaOH 10%, kemudian panaskan. Langkah yang ketiga, tambahkan larutan Pb asetat 5% sebanyak 4 tetes. Langkah yang keempat, bila larutan menghitam berarti PBS terbentuk, kemudian tambahkan 4 tetes HCl pekat dengan hati-hati. Selanjutnya, perhatikan bau khas belerang dari belerang yang teroksidasi. Langkah yang terakhir, ulangi percobaan tersebut menggunakan serbuk gelatin. Interpretasi hasil. Yang pertama, pada uji adanya unsur karbon, hidrogen, dan oksigen, dari tabel hasil pengamatan didapatkan bahwa albumin dan gelatin yang dipanaskan membentuk embun pada gelas objek. Ini menandakan bahwa albumin dan gelatin mengandung hidrogen dan oksigen. Terjadinya pengembunan disebabkan karena unsur hidrogen dan oksigen dapat mengalami penguapan jika dipanaskan dan ditutup dengan gelas objek. Maka proses penguapan akan tertahan dan akhirnya terjadi pengembunan pada gelas objek. Selain itu, tercium pula bau rambut terbakar yang menandakan albumin dan gelatin mengandung nitrogen. Setelah dipanaskan, terjadi pengarangan berwarna hitam pada albumin dan gelatin yang menandakan albumin dan gelatin mengandung karbon.
Yang kedua, uji adanya atom nitrogen. Dari tabel hasil pengamatan didapatkan bahwa baik larutan albumin dan gelatin menunjukkan hasil yang sama, di mana kedua larutan tersebut positif mengandung atom nitrogen yang ditunjukkan dengan adanya bau amoniak dan sama-sama bersifat basa. Fungsi penambahan reagen larutan NaOH adalah untuk memberikan suasana basa karena reaksi tidak dapat berlangsung pada suasana asam. Aqueduct yang diberikan untuk mempermudah mendeteksi sifat senyawa. Ketika diuji menggunakan kertas lakmus merah berubah menjadi warna biru. Hal ini dikarenakan adanya amonia yang terbentuk dalam reaksi tersebut. Yang ketiga, uji adanya atom sulfur. Dari tabel hasil pengamatan didapatkan bahwa untuk albumin, saat dipanaskan bersama NaOH tidak terjadi perubahan warna. Penambahan NaOH berfungsi untuk memutuskan ikatan sulfur sehingga menghasilkan PbS. Ketika larutan dicampur dengan Pb asetat terjadi perubahan warna hitam yang mengindikasikan terbentuknya PbS. Penambahan Pb asetat berfungsi membantu dalam mengikat ke atom sulfur dan untuk memberikan endapan hitam PbS. Asam amino yang mengandung sulfur bereaksi dengan timbal asetat dalam suasana basah untuk membentuk endapan coklat. Asam amino yang mengandung belerang ini didegradasi dalam media basah kuat untuk melepaskan ion sulfida dalam membentuk hidrogen sulfida. Ion sulfida dapat bereaksi dengan timbal asetat membentuk endapan hitam kecoklatan. Terdapat kesamaan dengan penelitian sebelumnya di mana uji positif pada unsur karbon ditandai dengan adanya pengarahan berwarna hitam pada albumin dan gelatin. Uji positif hidrogen dan oksigen ditandai dengan adanya pengembunan pada gelas objek. Uji positif nitrogen ditandai dengan adanya bau rambut terbakar dan sulfur terbentuknya larutan berwarna kehitaman dan bau khas belerang. Kesimpulan dan penutup. Dalam uji praktikum kali ini dapat kesimpulan bahwa tanda plus menunjukkan semua protein mengandung unsur karbon, hidrogen, oksigen, nitrogen, serta sulfur. Demikian yang dapat saya sampaikan mengenai uji susunan elementer protein pada video kali ini. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.